Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sindi Barokah Tani. Nah, sahabat Tani, pada video kali ini saya akan membahas yaitu KTK, kapasitas tukar kation, yang nanti berhubungan juga dengan sifat tanah, yaitu ada sifat fisik, tekstur tanah yang kemarin kita bahas, itu berhubungan juga nantinya, dan berhubungan juga dengan sifat kimia, yaitu pH tanah. Kemarin saya juga bahas sifat kimia, yaitu pH tanah, dan ini juga sifat kimia, KTK juga sama sifat kimia. Nanti sekali lagi akan berhubungan dengan pH tanah dan tekstur tanah. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu dari KTK-nya, kapasitas tukar kation. Nah, untuk KTK itu merupakan suatu kemampuan dari tanah untuk menahan atau menjerat dan melepaskan kation. Kation itu merupakan ion-ion positif. Sekali lagi, kation merupakan ion-ion positif pada koloid tanah. Nah, sekarang saya bahas lebih dahulu supaya sahabat ini paham, yaitu kationnya, ion-ion positif. Nah, ion-ion positif itu merupakan nutrisi pupuk nutrisi unsur hara yang bermuatan positif. Nah, karena pada pupuk ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Nah, untuk unsur hara yang bermuatan positif itu ada kalium, kalsium, magnesium, natrium, ada juga aluminium, ada juga hidrogen dan lain-lain. Nah, itu merupakan unsur hara yang bermuatan positif. Dan unsur hara tersebut dari kationnya, ion-ion positifnya itu sifatnya terbagi dua. Ada sifat kation basa, ada sifat kation asam. Nah, ini perlu sahabat dipisahkan terlebih dahulu agar nanti penjelasannya nyambung juga. Nah, sifat-sifat kation basa itu ada kalium, kalsium, magnesium, natrium. Nah, itu sifatnya kationnya basa. Dan ada juga kation yang asam, itu ada aluminium, ada juga hidrogen, H+. Nah, itu kationnya sifatnya asam, mengasamkan. Nah, itu dua ya, perlu sahabat ini pisahkan terlebih dahulu. Nah, berikutnya koloid tanah. Nah, ini perlu sahabat ini pahami. Koloid tanah, ini saya ambil singkatnya saja. Koloid tanah yaitu tanah liat beserta dengan bahan-bahan organik seperti humus atau kompos. Nah, itu koloid tanah. Nah, ini nyambung juga dengan tekstur tanah. Kemarin saya bahas dari tekstur tanah itu ada pasir, ada debu, ada liat. Nah, untuk koloid tanah itu ada pada tanah liat dan bahan-bahan organik. Bagaimana dengan pasir? Nah, di video yang lama saya juga sudah jelaskan, untuk pasir, daya ikat, daya simpan nutrisinya itu jelek. Karena apa? Karena tidak bermuatan. Nah, sedangkan tanah liat dan bahan-bahan organik seperti humus maupun kompos itu bermuatan negatif. Nah, jadi nyambung dengan tadi unsur hara yang bermuatan positif. Nah, pada saat kita melakukan pengupukan, misalkan pengupukan di lahan kita, ada tanah liatnya, ada juga misalkan bahan organik komplit di sana, kompos ada. Nah, maka tanah liat dan kompos atau bahan organik yang bermuatan negatif kita aplikasikan pupuk yang bermuatan positif. Nah, nanti pupuk tersebut akan ditarik oleh tanah liat yang bermuatan negatif, akan menempel menjerat seperti magnet akan menempel pada tanah liat tersebut atau bahan organik tersebut akan menempel. Kalium, kalsium, magnesium, natrium, aluminium, hidrogen menempel di sana. Nah, sehingga nutrisi tersebut itu tidak akan mudah tercuci oleh air hujan, atau pada saat kita menyiram sampai basah tidak akan tercuci, akan menempel. Atau pada saat hujan yang deras, nah tetap nutrisi tersebut akan bertahan menempel di tanah liat tersebut, tidak akan tercuci oleh air hujan tersebut. Jadi aman. Nah, itulah pentingnya KTK, kapasitas tukar kation. Ini di dalam tanahnya, dengan tanah liat yang bermuatan negatif dan unsur hara yang bermuatan positif seperti magnet, itu nyambung. Jika kita mengibaratkan dari tanah liat dan bahan-bahan organik tersebut itu merupakan gudang nutrisi bagi setiap tanaman. Yang dimana pada saat tanaman membutuhkan nutrisi tersebut, maka akan diambil di gudang tersebut, yaitu tanah liat beserta dengan bahan-bahan organik. Nah, dan berikutnya pada saat memang seandainya perakaran mengambil kation yang ada pada tanah liat tersebut, nah maka akan ada kekosongan pada tanah liat tersebut karena diambil oleh perakaran.
Nah, jika memang di sekitar tanah liat tersebut itu terdapat kation yang lainnya atau pada larutan tanah terdapat kation yang lainnya, maka akan diisi kembali kekurangan tersebut yang sudah diambil oleh perakaran tersebut. Atau mungkin jika kita melakukan pemupukan ulang. Nah, kalau kita melakukan pemupukan ulang, maka akan diisi kembali kekosongan tersebut. Nah, seperti itu dari segi prosesnya di dalam tanah KTK tersebut. Itu dari segi proses dari penjeratan atau menahan nutrisi di dalam tanah. Berikutnya nanti akan disalurkan atau dikeluarkan dan diserap oleh perakaran. Dan nanti ada KTK yang diserap perakaran, kapasitas tukar kation. Nah, kation ini diserap oleh perakaran. Nah, misalkan kita ambil contoh, saya jelaskan sedikit saja dari segi penyerapannya, proses penyerapannya. Untuk kation, misalkan kita ambil contoh nitrogen. Nitrogen ada dua, amonium dan nitrat. Nah, amonium itu berbentuk muatannya positif dan nitrat itu bentuknya muatannya negatif. Nah, untuk amonium, misalkan amonium diserap oleh perakaran, maka perakaran itu untuk menyeimbangkannya mesti atau harus mengeluarkan H+. Nah, kalau tadi ini amonium berbentuk sama, positif juga, plus juga, dan tanaman mengeluarkan sama H+. Yang ini untuk menyeimbangkan, jadi sama-sama mengeluarkan H+ juga. Nah, untuk H+ ini merupakan hidrogen. Nah, hidrogen ini nanti berpengaruh dari keasaman tanah. Semakin tinggi hidrogen di dalam tanah, maka tanah akan semakin asam. Nah, oleh karena itu, pengaplikasian amonium ini bisa mengasamkan tanah. Salah satunya dari segi penyerapan nutrisi, lalu untuk menyeimbangkannya, tanaman mesti mengeluarkan H+ hidrogen. Nah, ini bisa mengasamkan tanah. Semakin banyak tanaman menyerap unsur hara amonium, maka semakin tinggi juga H+ yang dikeluarkan oleh tanaman tersebut untuk menyeimbangkan, maka tanah bisa saja asam oleh proses tersebut. Nah, berikutnya lagi tadi yang nitratnya. Kalau nitrat ini bentuk muatannya negatif. Nah, nitrat yang berbentuk negatif, maka tanaman pun juga sama. Ini mesti mengeluarkan yaitu OH-. Nah, yang berbentuk negatif juga min, OH-, minnya berbentuk negatif. Nah, ini mesti dikeluarkan untuk menyeimbangkan. Nah, OH- ini berpengaruh dari segi menaikkan pH. Nah, semakin tinggi OH- di dalam tanah, maka pH tanah akan semakin naik juga, semakin basa juga. Oleh karena itu, nitrat ini tidak mengasamkan tanah. Nitrogen berbentuk nitrat tidak mengasamkan tanah, tapi bisa menaikkan pH tanah. Begitupun dengan amonium. Amonium pada prosesnya diserap oleh perakaran, ini bisa menurunkan pH tanah karena ada H+ tadi, hidrogen tersebut yang akan menurunkan dari pH tanah tersebut. Ini secara singkat saja, kalau dibahas ini panjang dari segi prosesnya. Nah, itu secara singkat saja supaya sahabat ini lebih paham juga bagaimana dari segi tanaman menyerap suatu unsur hara yang memang bisa mengasamkan atau bisa juga membuat pH-nya naik menjadi basa. Ini berhubungan dengan H+ hidrogen bisa dengan OH- hidroksida. Nah, berikutnya, bagaimana dari segi hubungan antara pH tanah beserta dengan KTK. Nah, ini sangat erat hubungannya sebenarnya. Untuk pH tanah yang baik 6,3 sampai dengan 75. Nah, pH itu, maka KTK, kapasitas tukar kation, itu akan semakin tinggi, akan semakin baik KTK-nya, terutama dari daya ikatnya. Daya ikat nutrisinya akan semakin banyak, misalnya akan semakin banyak diserap, ditahan oleh humus atau bahan organik atau tanah liat tersebut akan semakin banyak. Dan baliknya, jika pH semakin rendah, maka KTK-nya akan semakin jelek juga. Nah, daya simpan, daya ikat, daya tahan, daya jerat untuk nutrisinya akan semakin sedikit. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada pH yang rendah, nah di sana ada aluminium beserta dengan hidrogen. Nah, tadi ada hidrogen yang membuat asam. Ini nyambung juga. Hidrogen yang membuat asam tersebut dan aluminium pada pH yang rendah akan dominan sehingga akan menggantikan kation yang lainnya. Nah, sekali lagi untuk hidrogen merupakan sama kation juga, aluminium kation juga, tapi yang bersifat asam. Ini yang saya jelaskan tadi di awal. Sifatnya asam. Nah, pada pH yang rendah, maka yang akan dominan mengisi pada tanah liat dan humus dan bahan organik yaitu aluminium beserta dengan kation, terutama yang mengisi pada tanah liatnya. Itu adalah aluminium beserta dengan hidrogen, maksudnya. Beserta dengan hidrogen yang dominan di sana. Sedangkan untuk kalium, kalsium, magnesium pada pH yang asam, itu tadi keberadaannya akan sedikit.
menempel atau ditahan oleh tanah liatnya akan sedikit keberadaannya, karena yang lebih dominan yaitu yang mengisi tanah liat tersebut yaitu aluminium beserta dengan hidrogen. Sedangkan keberadaan untuk kalium, kalsium, magnesium pada pH yang asam menempel di dalam tanah itu hanya sedikit. Ditambah pada pH tersebut kalium, kalsium, magnesium, terutama kalsium dan magnesium akan sangat mudah larut dan sangat mudah tercuci oleh air hujan. Sangat mudah tercuci oleh air hujan atau tercuci oleh air. Yang artinya mudah hilangnya. Oleh karena itu, pada pH yang asam, ketersediaan kalium, kalsium, magnesium akan semakin menipis, akan semakin rendah. Alasannya itu dari segi menempel di tanah liatnya atau dari segi KTK daya tahan pada tanah liatnya ya rendah, di dalam tanah itu hanya sedikit penempelnya, dan dari segi kelarutannya sangat larut, mudah juga tercuci oleh air hujan atau hilang oleh air pada saat kita melakukan penyiraman. Nah, seperti itu. Untuk pH itu sangat berhubungan erat juga dengan KTK. Yang pada intinya di sini yang saya ingin perjelas sebenarnya, bahan organik, kompos itu wajib ada untuk dari segi meningkatkan kesuburan dari tanah. Seperti yang saya bahas di video ini, KTK-nya akan lebih baik lagi. Karena untuk perbandingan tanah liat misalnya dengan bahan-bahan organik atau kompos, dari segi menahan dari cation itu akan lebih banyak lagi untuk humus bahan-bahan organik. Memang tanah liat banyak dari segi menahan dari kationnya, unsur-unsur hara positifnya, tapi untuk tanah liat kompos dan bahan-bahan organik itu lebih banyak lagi dari segi menahan untuk bahan-bahan organiknya. Nah, oleh karena itu dari segi pemberian bahan-bahan organik, saya merekomendasikan di lahan sahabat tani semua itu hal yang wajib itu mesti ada. Ya minimal kompos atau ya sekam bakar lah minimal. Karena sekam bakar dari segi daya tahan, daya jerat nutrisi itu bagus. Oleh karena itulah saya menyarankan di video-video yang lama, ya pakai kompos atau sekam bakar atau abu-abuan. Pakai itu untuk memperbaiki kualitas tanah, kesuburan tanah di lahan kita. Yang paling utama yaitu pada tanah yang memang dominan pasir. Nah, itu mesti diperbaiki. Tanah yang dominan pasir dari segi daya jerat, daya tahan nutrisi jelek karena sekali lagi tidak bermuatan. Jadi oleh karena itu perlulah ditambah sebanyak-banyaknya bahan organik di tanah liat tersebut. Bahan organik bisa kohe yang difermentasi itu lebih bagus, kohe difermentasi, berikutnya ditambah dengan sekam bakar, ditambah dengan hijau-hijauan, itu jauh lebih bagus lagi. Sebanyak-banyaknya itu akan jauh lebih bagus lagi, terutama pada tanah yang istilahnya dominan pasir. Tapi sama juga untuk tanah yang dominan liat, bahan organik itu perlu ada juga untuk dari segi memperbanyak unsur hara yang ada di dalam tanahnya juga. Itu wajib ada juga untuk istilahnya tanah yang dominan liat. Nah, itu sedikit pembahasan dari KTK, kapasitas tukar cation. Kalau dibahas lebih detail, lebih jauh lagi, agak susah. Sebenarnya pembahasannya untuk KTK ini sangat luas dan rumit sebenarnya, rumit. Ya mungkin untuk yang rumit itu ya untuk para mahasiswa. Kalau yang kita yang petani ya yang intinya saja yang dibahas. Yang rumit-rumit agak ribet di otak saya kalau saya jelaskan juga sama. Nah, mungkin ya sampai di sini saja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.